Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alayhinna junahun ay yad'na thiyabahunna ghayra mutabbarrijatin bizinah. Ila akhir ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, para pemuda remaja, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Haqqul Yaqin, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita tersanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pembahasan surah An-Nur di ayat 60. Surah An-Nur di ayat 60 yang diawali dengan kalimat wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah hingga Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama ampunan ini kita mohonkan kepada Allah untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, dan juga keluarga kita, anak cucu kita semoga dijadikan oleh Allah menjadi orang soleh dan solehah semuanya. Bisa seperti Rasulullah wa barakati mu'alif hadha tafsir wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir. Silakan diperhatikan An-Nur 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah wal qawaidu minan nisa, mad wajib muttasil 6 harakat panjangnya, allati la yarjuna nikahan, ikhfa ausad, suaranya suara M bukan suara eng, bukan suara N tapi M. Nikahan falaisa alaihin, tasdid di atas huruf nun, berlaku hukum gunnah musyaddadah. Alaihinna junahun an yada'na thiyabahunna ghaira mutabarrijatin bizina wa an yasta'fifna khairul lahun. Walaupun berhenti nunnya tetap harus ada penahanan. Lahun tidak cukup dengan khairul lahun, tidak, tapi khairul lahun, karena hakikatnya ada 2 nun di sana. Wallahu sami'un alim. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi harajun wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti ikhwanikum aw buyuti akhwatikum aw buyuti a'mamikum أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكت مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. Panjang ya, ayat terlanjutnya masih panjang. Baik hadirin, sampai di situ dulu ayat-ayat yang akan kita pelajari
Pada kesempatan malam ini silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alayhinna junah وليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكت مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alayhinna وليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكت مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من أخوانكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكت مفاتحه أو صديقكم. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. لعلكم تعقلون.
Baik hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 69 kemarin, maaf 59, bahkan dari 58, siapapun yang masuk ke kamar pribadi kita itu harus mengetuk pintu terlebih dahulu, terutama dalam 3 waktu salat sama roh. Waktu pertama sebelum sholat subuh. Waktu kedua, wahina tada'una siyabakum minal zahirati, ketika orang dewasa biasanya qailula setelah dan sebelum sholat duhur. Yang ketiga, wa min ba'di sholatil isya, setelah selesai sholat isya. Dalam 3 waktu tersebut, laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahun, tawafun alaikum ba'dukum ala ba'd. Di ayat 59-nya, wa idza balagul atfalu minkumul hulum, ketika anak kecil yang sudah mulai kenal perempuan, yang mulai sudah kenal baligh, maka pastazinu, maka mohon izinlah ketika masuk ke kamar bapaknya, kama sta'dzana alladzina min qablihim, sebagaimana ayat 58. Islam begitu rapi mengatur hubungan kekeluargaan, tidak sembarangan. Jangankan beribadah mahdoh, ibadah ghair mahdoh saja, hubungan keluarga saja Islam mengatur dengan serapi mungkin. Masuk kamar bapaknya saja harus izin terlebih dahulu di saat-saat tertentu. Tetapi di ayat 60, wal qawaidu minan nisa, apa yang dimaksud qawaid, lihat di layar. Yang dimaksud wal qawaidu minan nisa adalah qa'adna anil haid wal walad likibrihinna, wanita-wanita yang sudah tidak menstruasi lagi, sudah putus mennya, bahasa kita disebut monopos. Dan wal walad, dan wanita-wanita yang sudah tidak mungkin punya anak lagi, likibrihinna, karena sudah terlalu tua. Di samping itu juga la yarjuna nikahan, wanita itu sudah tidak menginginkan lagi punya suami, sudah tidak menginginkan kawin lagi, maka falaisa alaihinna junah, tidak berdosa kepada mereka untuk ayyadna siyabahunna, membuka pakaian-pakaian kebesarannya, pakaian luar yang dimaksud, yang kalau dibuka tidak menampakkan aurat. Karena kalau perempuan itu pakaiannya kan berlapis-lapis, maka disebut ada pakaian dalam, ada pakaian sederhana, ada pakaian luar. Maka bagi wanita yang sudah seumur ini, silahkan tidak menggunakan pakaian-pakaian kemewahannya. Apa diantaranya? Lihat, minal jilbab, silahkan tidak menggunakan jilbab. Jilbab yang maksud di sini
bukan jilbab kerudung. Yang kita kenal, yang dipakai wanita-wanita Indonesia sekeliling kita itu namanya kerudung, bukan jilbab. Kalau jilbab itu abaya, menutupi seluruh tubuh sampai ke mata. Itu namanya jilbab. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Kalau yang disebut jilbab di Indonesia itu kerudung. Waridai, dan juga tidak memakai selendang. Boleh kalau wanita sudah tua. Walkina, dan juga tidak memakai kina fauqal himar. Di atas kerudung ada tutup lagi yang panjang lebar. Sudah kerudung ada panjang lagi. Itu namanya kina fauqal himar. Tapi ghairu mutabarrijatin, selama dia tidak terkesan telanjang. Selama dia tidak terkesan memperlihatkan bizinah, perhiasan-perhiasan tubuhnya, selama dia masih berpatokan kepada etika sopan santun, khafiyatan kakiladin wasiwarin wal khilkhalin. Tetapi itu hanya kalimat laisa alaikum junah. Tetapi wa ayastafifna, sebaiknya walaupun wanita yang sudah tua juga menjaga diri dengan cara bi'alla yadhnaha, dengan cara tidak melepas semua perhiasan-perhiasan tadi. Walaupun sudah tua, sebaiknya rapi, jangan mempublikasikan, jangan memamerkan lekuk tubuhnya. Kenapa? Karena walaupun bagi anak muda sudah tidak ada daya tarik lagi karena nenek sudah peot. Bagi anak muda mungkin sudah tidak ada daya tarik lagi. Tapi bagi kakek-kakek itu, nenek-nenek itu diajeng. Bagi kakek-kakek tetap masih punya daya tarik. Maka sebaiknya ayastafifna, tetap menjaga diri, bi alla yadhnaha, jangan sampai melepas pakaian wanitanya. Dan kalau wanita yang tua menggunakan itu khairun, itu lebih baik lahunna, bagi wanita-wanita tua. Dan wallahu, sesungguhnya Allah sami'un, selalu mendengar liqaulikum, terhadap ucapan kalian semua, alimun, dan Allah juga selalu mengetahui bima fi qulubikum, terhadap apa tertarik lagi kena ngelihat nenek-nenek, tapi hati aki-aki bisa saja masih ada tertarik terhadap tubuh yang nenek-nenek. Ada pepatah Arab mengatakan ma min sakitotin illa walaha laqitotun. Laisa 'alal a'ma haraj. Tidak ada halangan bagi orang yang buta, yang tidak bisa melihat. Wala 'alal a'raji haraj, dan tidak pula bagi orang yang pincang. Wala 'alal maridi haraj, dan tidak bagi orang yang sakit. Wala 'ala anfusikum, dan tidak ada halangan pula bagi diri kita masing-masing. Apa yang tidak ada halangan?
muakalata muqabilihim, ketika kita makan berhadapan bareng dengan mereka, itu tidak jadi masalah. Orang tidak melihat, makan bersama wanita itu tidak masalah. Tetapi masalahnya wanitanya itu yang jadi masalah. Yang tidak masalah kan orang yang butanya, karena dia tidak bisa melihat. Tapi bagi orang lain yang ghair muhrim, dia yang bermasalah karena dia yang melihat. Sebagaimana Siti Aisyah menemani ngobrol dengan Rasulullah SAW kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum. Kata Rasulullah, kamu Aisyah di dalam saja, ini kami laki-laki. Apa kata Siti Aisyah? Nggak apa-apa ya Rasul, kan Ummi Maktum itu buta, nggak bisa melihat aku. Kata Rasulullah, iya, Ummi Maktumnya nggak dosa, nggak ngelihat kamu, tapi kamunya ngelihat Ummi Maktum yang berdosa. Maka wajar kalau orang buta diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala semacam indera keenam, karena bebalas dia indera penglihatannya tidak ada. Maka biasanya mata hatinya yang tajam. Saya punya teman namanya Mahmud, teman kecil, teman di ngaji Sompang, ngaji santri Kalong, teman di madrasah. Cuman dia nggak sekolah SD, nggak boleh sama bapaknya karena dibully. Kalau madrasah aman karena temennya saya. Dari kecil buta. Kerjaannya apa? Ngangon bebek. Bapak tahu ngangon bebek goak yang nelor? Itu kan ngangonnya di sawah. Sawah itu sempit apa luas? Luas. Bisa. Bebek dia 60. Begitu dikeluarin, dia bimbing dengan sendirinya dengan tongkatnya. Kemudian ketika bebek itu masing-masing makan di sawah, habis panen, dia dengerin, itu kedengeran suara satu-satunya bebek dia. Bahkan ketika pulang bebek itu kan kompoi, lari dari kecil kayak sa'i, kayak maraton. Hilang satu, dia tahu. Bebeknya hilang satu, dia tahu. Itu orang buta. Ini cantik. Ini baru cantik. Ini cantik. Dia persis tahu persis. Yang lucu lagi, ketika saya tanya, ini yang lewat yang ketiga orang apa Mahmud? Orang gendut. Kok bisa tahu orang gendut? Anginnya gede katanya. Jadi indranya lebih daripada indra kita. Makanya ketika siapa yang tahfidz Quran bocah yang tunanetra itu yang hafal Quran, kenapa? Dia memiliki istimewaan karena bersih dari dosa mata, dari zina mata. Nah, saya keluar sedikit. Sebagaimana pepatah yang berlaku selama ini, ketika datang waktu sholat, anak kita tidur sama kita, kadang-kadang suami ayahnya, mah bangunin tuh anak sholat. Apa kata istri kita? Kata emaknya dia, nggak usah pak, kan orang tidur mah nggak dosa meninggalkan sholat juga. Itu pepatah itu di mana-mana, hukum itu berlaku di mana-mana. Orang tidur tidak dosa walaupun meninggalkan sholat. Sekarang dibalik, yes oke, memang orang tidur itu termasuk a'dzarus sholat, udzur sholat. Ada dua isnani, a'dzarus sholat isnani, an-naum, yang pertama tidur, yang kedua nisyan, lupa dia tidak sholat. Ya memang benar, anak kita tidur tidak sholat tidak dosa. Tapi kita yang tidak mau membangunkan anak untuk sholat, kita yang dosa. Jangan enak-enak. Karena kita tahu menyuruh sholat sama keluarga itu wajib. Kemudian tidak lakukan itu, maka walaupun anak kita tidak dosa karena alasan tidur, kitanya yang dosa karena kita tidak membangunkan anak kita untuk sholat.
Jadi kalimatnya jangan dipotong. Ada yang tidur, ada yang melek. Yang tidur memang tidak masalah, tapi yang melek ini yang masalah karena tidak mau membangunkan. Antakulu min buyutikum, makan di rumah kita, makan bareng di rumah kita silakan. Au buyuti abaikum, atau makan bareng di rumah bapak kita. Au buyuti ummahatikum, atau makan bareng di rumah ibu kita. Au buyuti ikhwanikum, atau makan bareng di rumah saudara laki-laki kita. Au buyuti akhwatikum, atau makan bareng di rumah saudara perempuan kita. Au buyuti amamikum, atau makan bareng di rumah paman kita dari bapak. Au buyuti ammatikum, atau makan bareng di rumah bibi kita. Au buyuti akhwalikum, atau makan bareng di rumah bibi kita. Au buyuti khalatikum, atau makan bareng di rumah paman kita. Umma malakat mafatihah, au ma malaktum, atau rumah yang kita pegang kuncinya, karena rumah itu sudah dipercayakan sama kita. Au sodiqikum, atau rumah sahabat karib kita. Laisa alaikum junah, tidak berdosa kalian antakulu jami'an, mau makan bareng, au istata, atau makan sendiri-sendiri. Tetapi fa idza dakhaltum buyutan, apabila kalian masuk ke satu rumah, fasallimu, rumah siapapun itu maka wajib uluk salam. Ketika di rumah itu ada orang, maka uluk salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau di rumah itu kita tahu tidak ada orang, karena rumahnya rumah kita baru datang dari luar, baru nyampe ke rumah, begitu buka kunci, apakah tetap harus salam? Harus salam, walaupun di rumah itu tidak ada orang. Bagaimana salamnya? Lihat di layar. Fa idza dakhaltum buyutan lakum, kalau kalian masuk ke rumah kalian sendiri, la ahla biha, tidak ada penghuninya di sana, karena kita, istri kita, anak kita, pembantu kita ikut keluar semua, maka fasallimu ala anfusikum, uluk salamlah kalian kepada diri kalian sendiri. Dengan apa? Qulu, dengan mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu salamnya. Terus kalau di rumah itu tidak ada, siapa yang jawab? Lihat selanjutnya. Fa innal malaikata taruddu alaikum, karena malaikat yang ada di rumah itu akan menjawab salam kalian semua. Subhanallah. Kalau kita masuk ke rumah kosong, malah yang jawab salam kita para malaikat. Dan berbahagialah orang didoakan salah selamat oleh malaikat. Maka salam itu termasuk menjawabnya wajib. Kena salam, kalau kita bahas salam panjang, diantaranya singkat saja. Tidak ada alasan untuk orang tidak dijawab salam. Karena arti salam minimal ada 3 saja. Assalamualaikum, semoga kalian selamat semua. Pengen nggak didoain selamat? Umat Islam siapapun pasti pengen didoakan selamat. Malah umat Islam sering mengadakan selamatan.
hamil selamatan, sunatan selamatan, kawinan selamatan, meninggal selamatan, haul selamatan. Apa selamatan? Allahumma inna nas'aluka salamat. Ya Allah, kami mohon keselamatan darimu. Ini selamat sudah didoakan oleh orang yang datang ke rumah kita, maka tidak ada alasan untuk tidak menjawab doa orang lain mendoakan selamat kepada kita, karena itu yang kita inginkan selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua, ada rahmat Allah. Artinya dengan mengucapkan assalamualaikum kita berdoa, mudah-mudahan orang yang menjawab salam kita itu mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa itu rahmat? Sering kali dibahas. Kita bisa masuk surga itu hanya karena rahmat Allah. Kita terhindar dari api neraka bukan karena kita menjauhi maksiat, tapi hanya karena rahmat Allah. Sering saya sampaikan, seorang wali yang berumur 500 tahun tidak pernah maksiat, tapi dengan pedeknya dia bisa minta masuk surga dengan modal ibadah yang dia lakukan selama 500 tahun. Kena 500 tahun wali tersebut tidak pernah bermaksiat, tapi selalu ibadah, dan ibadah siang hari. Siangnya pakai puasa, malamnya pakai qiyamul lail. Tapi buktinya ketika Allah memanggil malaikat mizan untuk menimbang pahala ibadah wali tersebut, begitu ditimbang dengan nikmat sebelah mata, hanya sebelah mata, ternyata masih beratan nikmat sebelah mata daripada pahala ibadah selama 500 tahun. Kalau bukan karena rahmat Allah, wali tersebut tidak bisa masuk surga. Kesimpulannya, kalau wali tersebut 500 tahun ibadah tidak bisa masuk surga, kalau bukan rahmat Allah, kita ibadah sudah berapa ratus tahun? Benar tidak ada maksiat dalam hidup kita? Apa masih campur, kadang-kadang ibadah, kadang-kadang maksiat? Nah, kita didoakan oleh orang yang datang warahmatullah, mendapat rahmat Allah, maka tidak ada alasan untuk tidak menjawab. Yang terakhir, wa barakatuh, semoga kalian mendapat barakahnya Allah. Dengan barakahnya Allah. Apa itu barakah? Barakah itu adalah ziyadatul khair. Yang sudah baik tambah baik, yang belum baik bisa jadi baik. Imam Ghazali ketika dimimpikan oleh seseorang mendapat derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai bisa masuk surga, Imam Ghazali ditanya dalam mimpinya oleh seseorang, bagaimana Tuhan bisa mendapatkan derajat yang semacam ini? Dijawab oleh seseorang, ini karena Al-Ghazali ketika menulis ngarang kitab, begitu melihat ada seekor lalat numpang minum dari tintanya, maka Ghazali berhenti nulisnya, memberikan kesempatan meminum air mangsi sampai kenyang. Begitu lalat kenyang, lalat kabur, Al-Ghazali baru nulis lagi. Ternyata rahasia Ghazali mendapat keistimewaan derajat yang tinggi oleh Allah dari Allah SWT bukan karena ibadahnya, tetapi karena rahmat Allah. Karena Ghazali membiarkan seekor lalat minum dari mangsi yang padahal beliau sedang sibuk menulis sebuah kitab. Rahmat itu kadang-kadang kecil. Sebagaimana yang kita dengar, seorang pelacur bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak disangka-sangka.
Oleh karena itu, dengan dasar keimanan, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana orang yang beriman? Lihat ayat 62. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhabu hatta yasta'dinu. Itu kode etik orang-orang yang beriman. Selengkapnya insya Allah akan kita kaji pada malam berikutnya. Untuk malam ini cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.